Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami ingin melanjutkan pembahasan tentang orang kaya yang bodoh yang sesi pertamanya sudah dibahas sekitar sebulan yang lalu dan baru bisa dilanjutkan dengan sesi keduanya pada saat ini. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman ini. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya firman dan Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami sadar setan pasti bekerja. Kuatkan semua kami, supaya apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk listrik maupun semua peralatan yang kami pakai, termasuk cuaca, Engkau jaga supaya jangan mengganggu jalannya seluruh kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini pelajaran tentang orang kaya yang bodoh dan ini sesi yang kedua. Tetapi kalau saudara tidak mendengar sesi yang pertama, tidak terlalu masalah, karena boleh dikatakan pembahasannya terpisah hampir secara total. Tapi kita tetap membaca seluruh teks ya, di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Lalu katanya, inilah yang akan aku berbuat. Aku akan merombak lubung-lubungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwa akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, kita sudah membahas poin A besar, poin B besar, dan sekarang poin C besar. Kita sebetulnya membahas ayat 16 sampai 20. Saya kira tidak bisa diulangi, tadi sudah dibaca dan toh nanti akan dibaca sebagian-bagian lagi. Ada beberapa hal saudara, ini perumpamaannya ya, dari ayat 16 sampai dengan ayat 20 ya. Lalu kita akan bahas beberapa hal. Poin pertama, ayat 15 dan ayat 21 menunjukkan arah atau penekanan dari perumpamaan ini. Saya akan bacakan ya, ayat 15 dan 21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ada satu, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi saudara, jelas bahwa seluruh perumpamaan ini berkenaan dengan ketamakan, berkenaan dengan orang yang berlimpah-limpah hartanya, tetapi dia tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Dia miskin melarat total di hadapan Allah. Celaka kita kalau kita menjadi orang yang model seperti ini. Dalam dunia akan berkata, wah, berbahagialah dia. Lihat, naik Jaguar, beli jet pribadi, rumahnya, wah, semua hebat. Tapi saudara,
Yang penting adalah di hadapan Tuhan itu bagaimana. Dan orang yang seperti itu boleh dipuji oleh seluruh dunia, tapi di hadapan Tuhan celakalah dia. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Sekarang poin kedua, saudara. Ayat 16 sampai ayat 18. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku berbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari ayat 16 dengan 18 ini. Pertama, saudara, kalau kita lihat pekerjaan yang dilakukan orang kaya itu, ini pekerjaan apa, saudara? Ini pekerjaan baik. Dia bukan ngerampok orang, bukan mendirikan pelacuran, bukan jual beli narkoba, bukan melakukan hal-hal yang buruk, colek, minta uang tebusan, tidak. Dia kerja baik-baik, pekerjaan yang sama sekali sebetulnya ditinjau dari pekerjaannya, nggak ada salahnya. Pertanian, kumpulkan di lumbung dan sebagainya, pekerjaan baik, tapi dia toh dikecam. Apalagi, saudara, orang tamak yang bekerja dengan tidak jujur dan mau mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal. Ini cara yang halal saja, dia dikecam karena ketamakannya, dia dikecam karena tidak peduli masa depan, kehidupan setelah kematian, hal-hal rohani, dia tidak peduli semua. Tuhan juga tidak peduli. Pekerjaannya baik, tapi hal-hal lain itu menyebabkan dia dikecam. Kalau yang seperti dikecam, bagaimana dengan orang tamak yang bekerjanya salah sekali, bekerja tidak jujur, mau dapatkan uang dengan cara tidak halal? Wah, ini, saudara, di Indonesia mungkin kalau mau dikatakan ini bisa-bisa mayoritas. Karena bekerja dengan tidak jujur itu luar biasa banyak ya. Main korupsi gitu ya misalnya ya. Atau dalam pekerjaan santai-santai, datang terlambat, pulang kepagian, tidak ada bosnya, kongko-kongko, main handphone dan sebagainya. Itu tidak jujur. Banyak. Lalu mendapatkan uang dengan cara tidak halal. Wah, ini banyak sekali, sudah usah diomong lah ya. Sangat banyak. Sekarang sudah tak urusan mendapatkan uang dengan cara tidak halal. Tidak usah bicarakan korupsi atau saudara jadi pelacur atau jadi mucikarinya. Tidak usah bicarakan yang ekstrim seperti itu ya. Mari kita bicarakan hal yang memungkinkan terjadi. Kalau saudara jalan-jalan di suatu tempat, tahu-tahu saudara, nemu dompet, dan waktu buka, banyak uangnya. Tapi selain uang di dompet itu ada KTP dan sebagainya, sehingga saudara tahu dengan jelas siapa pemilik dompet itu, dan saudara bisa mengembalikannya. Tapi bisa juga tidak. Nah, saudara milih yang mana? Aku sedang butuh duit lagi ya. Kok yang pas dengan kebutuhanku? Tuhan yang ngasih barangkali. Butuh aku 3 juta, 3 juta pas ya. Saudara kembalikan? Atau saudara ambil uangnya, kasihkan orang lain bisa kembalikan. Siapa dia? Surat-surat ya sudah biar dia. Saudara, mari kita lihat firman Tuhannya. Ulangan 22 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Memang ini bukan dompet, tapi saya yakin ini berlaku untuk dompet. Apabila kau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, ya kalau dompet tidak tersesat, dompet jatuh gitu ya, janganlah engkau pura-pura tidak tahu, haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu.
Dia nemukan apa saja saudara. Pokoknya kita tahu pemiliknya, kembalikan. Jatuh dari tasnya, tidak peduli itu berlian, emas, apa saja, panggil barangmu jatuh. Pokoknya kita bisa menemukan siapa pemiliknya, cari pemiliknya dan kembalikan. Tapi bagaimana kalau saudara misalnya nemu di jalanan satu lembar uang, gak tahu jatuh dari mana, 100.000, mau diapakan ini? Dimasukkan koran, aku nemu 100.000. Lalu bagaimana orang yang punya itu membuktikan kalau ini milik dia? Oh, gampang. Nomor serinya berapa? Ya gak ada yang hafal, saudara, gendeng dah. Kalau sudah menemukan dan memang tidak ada jalan mengembalikan, anggaplah berkat Tuhan, itu boleh diambil, tidak salah. Tapi kalau ada jalan untuk tahu siapa pemiliknya dengan pasti bisa tahu, harus kembalikan. Saudara, majalah bahasa Inggris Reader's Digest ini memang hebat ya. Mereka mengadakan semacam percobaan, pertama untuk mengetahui kejujuran manusia di banyak kota dan negara di dunia, dan kedua tentu saja demi membuat artikel ini di majalah mereka. Ya. Mereka melakukannya dengan uang, mengeluarkan uang banyak, saudara. Bayangkan mereka menyebarkan di kota-kota besar di banyak negara sebanyak 1.100 dompet. Masing-masing berisikan uang senilai $50 Amerika, tapi dalam mata uang lokal. Jadi kalau di Indonesia $50 kalikan 13.000 kira-kira segitulah. Ya. Jadi 1.100 disebarkan. Tapi bukan cuma dikasih uang, saudara. Di dalam dompet itu ada nama, alamat, dan nomor telepon dari si pemilik. Jadi siapapun yang menemukan, tinggal diuji, mau jujur, kamu bisa telepon dengan gampang dan kembalikan, atau kirim dan sebagainya, bisa. Nah, dompet-dompet yang 1.100 buah itu disebarkan di tempat-tempat yang bervariasi. Tempat telepon umum, orang sering telepon, dompetnya taruh, keluar ditinggal. ATM juga demikian, taruh. Saya tidak pernah taruh seperti itu, sering ketinggalan. Juga di depan bangunan kantor, toko-toko, tempat parkir, restoran, dan bahkan di dalam tempat ibadah dari bermacam-macam agama. Juga pada saat satu dompet ditinggalkan di suatu tempat, dompet itu diawasi dari jarak jauh. Zaman ini belum ada CCTV, saudara. Dia mungkin pakai teleskop, saya tidak ngerti bagaimana, tapi pokoknya dompet itu diawasi untuk melihat reaksi dari si penemu dompet. Masuk di sini semua nanti. Ya bukan semua, tapi setidaknya beberapa dimasukkan. Nah, ini hasil total. Dari 1.100 dompet yang disebarkan, 44% dari dompet-dompet itu tidak kembali. Bagus tuh dia. Berarti 56% balik. Lebih dari separuh. Ini bagus ya. Sekarang mau tahu hasil terperinci? Ranking pertama diduduki dua negara, Denmark dan Norwegia. Dompet yang disebarkan dimanapun 100% kembali. Wah, dua negara ini betul-betul mendidik warga negaranya dengan sangat hebat. 100% kembali. Ini betul-betul unbelievable. Tidak bisa dipercaya. Sampai diberikan komentar, apakah perlu di sana orang mengunci pintu rumah? Tidak ada maling. Jadi kalau saya pergi ke Denmark atau Norwegia lalu kehilangan dompet, santai saja, tenang, gak bakal hilang, gak mesti balik. Ternyata gak balik. Mungkin ada orang Indonesia jalan-jalan di sana begitu ya. Ranking kedua diduduki oleh Singapura. Dompet yang kembali 90%. Wah, hebat negara ini ya. Yang ranking ketiga, Australia dan Jepang sama, kembali 70%. Ranking keempat, memalukan ini Amerika ini ya. Amerika Serikat 67%. Ranking kelima Inggris, kembali 65%. Ranking keenam Belanda, kembali 50%. Ranking ketujuh Jerman, kembali 45%. Ranking ke-8 Rusia, lumayan ini negara komunis,
kembali 43%. Ranking ke-9 Filipina, ini negara Katolik, kembali cuma 40%, 60% hilang. Ranking ke-10 Italia, pusatnya Katolik, kembali cuma 35%, berarti 65% hilang. Ranking ke-11 Cina makin bulat saudara, kembali 30%, 70% diselam. Putar di set atau di mana, wis lali balik no. Ranking ke-12 Meksiko, lagi-lagi negara Katolik, kembali 21%. Puji Tuhan rankingnya cuma sampai 12 saudara, tidak semua. Andai kata ada Indonesia, mungkin minus, dompetnya gak ditaruh, amblas sisa. Mungkin ya. Nah, hal yang menarik saudara adalah bahwa kadang-kadang orang kaya, kan disorot saudara pakai teleskop ya, tahu kelihatan kaya atau miskin, tahu. Orang kaya tidak mengembalikan, diambil. Sebaliknya orang miskin yang betul-betul membutuhkan uang malah mengembalikan. Jadi saudara di sini kita bisa melihat ya, orang jujur itu tidak tergantung dia tuh kaya lalu jujur, kalau kaya tidak mau duit, lalu miskin dia pasti mau duit, pasti nyolong. Enggak. Yang kaya banyak, yang miskin mengembalikan, yang kaya ngambil. Aneh. Sekarang ada beberapa pribadi yang diperinci. Di kota Lausanne, Swiss, seorang wanita berpakaian bagus, pakai mantel dan sepatu hak tinggi, sedang berjalan dengan anaknya perempuan. Lalu perempuan itu melihat dompet di bawah, dia bongkok mengambil dompet itu. Lalu mereka berdua berpandang-pandangan, dan perempuan itu memasukkan dompet itu ke kantongnya dan tidak mengembalikannya. Ya. Sebaliknya, seorang bangsa Albania yang lari dari Kosovo dan bekerja sebagai pemilik restoran di Swiss mengembalikan dompet itu sambil berkata, saya tahu betapa keras atau berat seseorang harus bekerja untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Dia sendiri kerjaan kasar ya, untuk dapat segitu tuh kerja setengah mati. Mestinya justru tambah enak, udah usah kerja. Enggak, dia mikirkan orang lain mesti kerja, bagaimana aku tahu ini betapa beratnya, aku tidak mau. Justru dia kembalikan. Sesuatu sikap yang luar biasa hebat. Juga seorang Kanada menemukan uang itu, lalu dia berpikir, mungkin pemiliknya adalah orang cacat yang membutuhkan uang ini lebih dari saya. Jadi buat apa aku ambil? Dia kembalikan uang itu, padahal dia sendiri adalah orang miskin yang bekerja sebagai seorang pemulung kaleng-kaleng minuman untuk didaur ulang. Ini jelas orang sangat kelas bawah, tapi dia kembalikan. Seorang wanita di North Carolina, Amerika Serikat, pada waktu menemukan dompet itu, mula-mula dia terpikir, ada godaan itu ya, aku bisa menggunakan uang ini. Ya siapapun bisa ya, tapi dia pikir, aku bisa menggunakan uang ini. Tapi dia lalu melihat di dalam dompet itu ada foto seorang bayi, dan dia lalu berpikir, orang yang punya dompet ini, yang punya bayi ini, dan punya bayi ini pasti butuh uang. Jadi pemilik dompet ini mungkin lebih butuh uang dari aku, dan dia lalu akhirnya mengembalikan dompet itu. Dia mengalami pencobaan, tapi dia menang dan dia kembalikan. Lalu saudara, yang aneh ya, ada beberapa orang yang mengembalikan dompet itu karena mereka sendiri pernah kehilangan dompet dan tidak kembali. Loh, kalau mereka kehilangan dompet dan kembali, lah mereka bisa, aku dulu dompetku dikembalikan, ini nemu dompet aku kembalikan juga, gitu ya. Mereka nemu dompet, mereka kehilangan dompet, dompetnya hilang, gak balik. Kalau nemukan dompet, kenapa kok mereka tidak berpikir, lah Tuhan dibalik no dompetku, itu hilang gak balik, ini sekarang dikasih dompet baru, ya bisa mikir begitu kan? Seorang di Belanda mengembalikan dompet itu sambil berkata, pada saat saya adalah seorang anak, saya kehilangan dompet saya di taman hiburan dan tidak pernah kembali. Saya tidak mau pemilik dompet ini merasakan hal yang sama. Ini cara berpikir yang bagus ya, mental yang bagus, yang saya kira suka dijumpai di sini. Sekarang saudara, tadi dikatakan ditaruh juga di tempat-tempat ibadah ya. Bagaimana pengembalian dompet di kalangan orang-orang religius? Seorang wanita muslim Malaysia yang sekalipun sama sekali tidak kaya,
tanpa ragu-ragu sesaat pun mengembalikan uang itu. Dia berkata, sebagai orang Islam, saya sadar akan pencobaan dan bagaimana mengalahkannya. Wah, ini Islam bisa begini. Kalau Kristen tidak bisa begini, ini malu-maluin saudara ya. Di Taipei, seorang pemeluk agama Buddha yang sungguh-sungguh menemukan dompet itu dan langsung mengembalikannya dan berkata, adalah kewajibanku untuk melakukan perbuatan baik. Di Rusia, seorang wanita yang dibayar untuk mengajar anak-anak di rumah mengembalikan dompet itu untuk mentaati salah satu dari 10 hukum Tuhan. Dia berkata, beberapa tahun yang lalu mungkin aku sudah mengambilnya, tapi sekarang aku sudah berubah secara total. Seperti dikatakan, janganlah mengingini milik sesamamu. Dia kembalikan. Tapi di Meksiko, sedikitnya 2 orang Kristen dalam kurung Katolik mengambil dompet itu. Diambil, melihat isinya. Lalu ini kurang ajarnya. Sekarang kalau lihat isinya, masukkan sudah bukakan cocok itu ya. Ngambil dompet, buka, lihat isinya, lalu membuat tanda salib dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu masukkan dompet itu di kantongnya dan tidak mengembalikannya. Reader Digest memberikan komentar. Mereka pasti memutuskan atau menganggap bahwa uang tunai itu dikirim dari surga. Jatuh dari surga seperti Tuhan kasih hujan mana. Jadi dia demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersyukur mau gimana. Lalu saudara, artikel ini ditutup dengan kata-kata yang mengerikan. Untuk kalian yang lain yang menahan uang tunai itu, kalian punya nomor telepon kami dan kami tahu di mana kalian tinggal. Bagus sekali saya pikir ya. Jadi diterobong itu saudara, sampai mulai, sampai pulang, tahu rumahnya. Silakan kalau tahu gerejanya saudara. Tahu-tahu, gerejanya dek GKR Golgota. Mati kan. Jadi saudara, ini artikel yang saya pikir betul-betul luar biasa. Mereka kayak kengangguran buat artikel seperti itu. Bayangkan $50 kali 1.100 dompet. Duit berapa itu dompetnya, harganya berapa duitnya, dan neropong dan pakai itu nggak bayar. Jadi saudara, tapi mereka memberikan hasil yang luar biasa ya. Dan kata-kata ini betul-betul luar biasa. Untuk kalian yang lain yang menahan uang tunai itu, kalian punya nomor telepon kami. Jadi kalau mau mengembalikan bisa. Tidak mau, kami tahu tempatmu tinggal. Mereka jelas tak akan lalu rebut kembali, tidak. Tapi ngerti oh, gak izin tak. Aku tahu kamu kok. Ya, saudara, kamu itu kalau ya bukan karena itu ya, tapi sebetulnya demi kejujuran dan sekaligus supaya jangan mengalami rasa malu seperti itu. Nemu dompet atau apapun yang bisa dikembalikan, kembalikan. Kalau memang tidak bisa dikembalikan, saya tidak bisa ngomong saudara. Ya, tapi kalau memang bisa dikembalikan, harus mengembalikan, dan itu salah satu tanda kejujuran. Gak peduli sedikit atau banyak, kembalikan. Sekarang poin B. Ayat 16-18 ini juga menunjukkan bahwa makin seseorang itu kaya, makin banyak problem yang dihadapi. Dia kaya, andai kata panennya tuh udah melimpah seperti itu, dia tidak pusing buat lumbung baru apa segala macam, tidak ada tempat, tidak pusing. Tapi ternyata saudara, makin kaya, makin banyak problem yang dihadapi. Akhirnya dia menjadi makin sibuk, harus bangun lumbung baru, rombak lumbung yang lama dan sebagainya, dan otomatis makin sibuk, makin tidak punya waktu untuk Tuhan. Saudara, kalau ini menggambarkan kehidupan saudara, bertobatlah sebelum Tuhan juga tidak punya waktu untuk saudara. Kita tidak bisa berkata kita tidak punya waktu untuk Tuhan. 24 jam sehari semua orang diberikan sama, dan itu waktu yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi tidak bisa kita berkata kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Saya sering mendengar orang berkata, aku tidak punya waktu untuk olahraga. Akhirnya dia tidak olahraga.
Saudara, orang bisa menyediakan kalau dia mau. Kalau perlu bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi, jalan setengah jam. Pokok itu olahraga itu bisa sebetulnya. Mengatakan tidak bisa, bukan tidak bisa, tidak mau. Kalau untuk olahraga sudah buruk, untuk Tuhan lebih buruk lagi. Jadi saudara, makin sibuk, makin tidak punya waktu untuk Tuhan. Kan itu kita mesti mikirkan ya, kalau dalam pekerjaan kita itu dipromosikan. Katakanlah saudara kerja di suatu perusahaan, pangkatnya rendah, dinaikkan pangkat, dinaikkan pangkat, dinaikkan pangkat. Enak toh, dinaikkan pangkat itu enak, karena biasanya gajinya naik. Tapi makin dinaikkan pangkat, juga biasanya makin sibuk, bukan? Kerjaannya bertambah, masa dinaikkan pangkat tambah ada kerjaannya. Tambah banyak kerjaan, akhirnya terjebak dalam sikon di mana tidak ada waktu untuk Tuhan, karena minggu pun harus ini, harus itu, hari apa, harinya PA, harinya semua kebabat semua. Saudara, kita mestinya memikirkan kalau mau dipromosikan dalam pekerjaan. Ada saat, saya tidak bilang selalu mesti tidak boleh mau dipromosikan ya. Tapi ada saat dimana kita berkata, cukup, aku cukup segini. Karena kalau dipromosikan lagi, waktu Tuhan betul-betul tidak ada. Aku tidak mau lagi dinaikkan pangkat, segini saja. Tapi saudara, di mana kita bisa dapati orang seperti itu? Tapi itu seharusnya mengutamakan Tuhan, kerohanian dibandingkan pekerjaan, karier, uang. Dan ingat saudara, kalau saudara tidak punya waktu untuk Tuhan, ada saat Tuhan tidak punya waktu untuk saudara. Dan kalau itu terjadi, itu betul-betul bencana yang luar biasa. Mari kita lihat saudara di dalam Amsal pasal 1 ayat 24 sampai 28. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan tersuruh kepadaku, tapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tapi tidak akan menemukan aku. Saya pikir Tuhan tidak bisa balas. Orang seringkali bicara tentang Tuhan kasih, dia selalu mengampuni, dia selalu mengampuni. Tapi cara lihat ayat ini, Tuhan itu bisa balas. Setiap aku ngomong, aku nasihati, engkau tidak kubris, engkau tidak ada waktu untuk aku, engkau tidak pedulikan aku. Suatu waktu kamu dapat bencana, bukan saja aku tidak mau peduli, aku mentertawakan celah kamu, akan berolok-olok atas kedahsyatan yang menimpa kamu. Tidak bisa lebih buruk lagi saudara sikap seperti ini saudara. Buruk bagi kita. Nah saudara mungkin tanya, Tuhan kok gitu? Loh, Tuhan punya hak. Kita memang yang salah, dan ini hajarannya supaya kita tahu rasa. Bagaimana rasanya kalau pada waktu kita berkata pada Tuhan, Tuhan aku tidak punya waktu. Karena dia balas berkata pada dia, aku juga tidak punya waktu untuk kamu. Supaya saudara merasa bagaimana tidak enaknya dia begitukan. Dan sudah bertobat dari dosa itu. Sekarang sudah poin C. Ayat 16 sampai 18 menunjukkan juga bahwa kekayaan tidak pernah memberikan kepuasan kepada orang yang tamak, karena dia akan selalu ingin lebih kaya lagi. Saudara, kalau dia tidak ingin lebih kaya lagi, si orang kaya ini, wah, tidak cukup belum punya. Gimana? Banyak orang miskin. Gandum yang tidak bisa masuk, bagikan saja ke orang miskin. Bisa. Kalau dia mau, dia nggak mau. Dia ingin lebih kaya, jadi dia pikir enggak. Tak rombak lumbung-lumbungku yang lama, bangun yang baru yang lebih besar, supaya bisa menampung semua, dan dengan pikiran lebih kaya. Saudara, orang yang punya 10 juta kepingin 100 juta, dan mereka pikir kalau sudah punya 100 juta sudah enak. Tapi kalau sudah punya 100 juta, dia kepingin 500 juta. Dan kalau sudah punya 500 juta, dia ingin 1 miliar. Sudah punya 1 miliar, pikir, wah kalau punya 1 miliar pasti enak, ayam sudah habis. Punya 1 miliar, ayam enggak, kepingin 10 miliar. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa gerangan orang yang korupsi itu bisa sampai triliunan?
Mereka bisa habiskan triliun, saudara. 1 triliun itu 1.000 miliar, saudara. Kalau 1 triliun dimasukkan bank deposito, anggapan 0,5%, 5M bunganya dok, mau ngentek 5M itu dianggap, saudara, sak bulan. Dan akan habis dimakan 1.000 generasi hanya dengan 1 triliun masukkan bank. Tidak bakal habis. Lalu untuk apa dia korupsi lagi? Untuk mendapatkan 2T, korupsi lagi mendapatkan 4T, 10T, dan untuk apa? Tidak akan bisa digunakan. Mayoritas dari uang TT itu dia akan tinggalkan kalau waktu dia mati. Tapi saudara, ini namanya tamak. Orang yang sudah kaya kepingin lebih kaya, dia jadi lebih kaya, kepingin lebih kaya lagi, jadi lebih kaya lagi, kepingin lebih kaya lagi. Tunggu terus. Kita lihat Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Seseorang yang lain mengatakan, pertambahan kekayaan itu tidak berfungsi sebagai air untuk memadamkan, tapi sebagai bahan bakar atau bensin untuk mengobarkan api. Jadi keinginan uang itu kayak api gitu ya. Dapat uang itu bukan kayak air yang disiramkan. Kalau siramkan mati sudah. Tapi dapat uang itu kayak bensin disiramkan pada keinginan akan uang makin berkobar. Nggak pernah dibayangkan ya. Tetapi saudara, semua yang betul-betul tahu realita harus mengakui kata-kata ini benar. Saya dulu pernah cerita, saya punya seorang teman. Saya tahu dia kaya. Dia punya toko mebel yang besar. Jadi ya pasti kaya, dan saya yakin uangnya dia dimakan berapa generasi juga ada habis. Dan dia fitness bersama-sama saya, rajin fitnessnya. Satu kali dia lama gak datang. Ada 1 minggu barangkali. Dan saya tanya waktu datang lagi, kok sudah datang? Ya pergi Batam. Urusan apa? Urusan bisnis. Kan saya mikir-mikir, orangnya sudah kaya, umurnya dia 4-5 tahun di atas saya, 5 tahun kalau salah, dan 66 ya. Untuk apa dia urus bisnis lagi, repot-repot pergi jauh-jauh ke Batam, buang waktu 6 hari, padahal dia fitness itu luar biasa hobinya. Untuk apa? Suatu kali saya tanya itu ya, namanya Johan, John, aku mau tanya, sorry ya bu kamu ya, aku tanya serius. Dia tanya, kamu kan kaya tuh. Aku yakin duitmu dimakan berapa generasi habis. Untuk apa kamu pergi ke Batam, repot-repot itu beli tanah, dipecah-pecah, dijual lagi dan pakainya repot saudara. Untuk apa? Bisnismu yang di sini cukup menghasilkan duit lebih dari cukup untuk kamu. Untuk apa yang ini? Dia bilang, ya semua orang modelnya seperti itulah. Kita tuh kayak ular yang kalau bisa menelan gajah. Dia ngaku terus terang, apa adanya? Kaya, kami lebih kaya. Sudah lebih kaya, kepingin lebih kaya lagi. Jadi jangan heran sudah, orang yang korupsi sampai 1T, puas dengan 1T, 10T, dia tidak puas dengan 10T, 100T, dia tidak puas dengan 100T, di atasnya 100T, kalau 1000T saya tidak tahu istilahnya. Jadi saudara, ini bukan hal yang mengherankan. William Barclay berkata demikian, orang Romawi mempunyai pepatah yang berkata bahwa uang itu seperti air laut. Makin seseorang meminumnya, makin ia jadi haus. Secara sama, selama sikap kita adalah seperti sikap dari orang kaya yang bodoh itu, keinginan kita akan selalu adalah untuk mendapatkan lebih banyak. Dan itu adalah kebalikan dari jalan Kristen. Saudara, kalau saudara suatu kali terombang-ambing di laut, apakah pakai sekoci atau pakai papan karena kapal tenggelam atau pesawat jatuh, saya nggak ngerti apa, pokoknya terjadi semacam demikian. Saudara kepanasan, kehausan, dan lihat air, menarik untuk diminum, jangan sekali-kali minum.
Itu peristiwa terjadi sungguh-sungguh, saudara. Saya pernah melihat suatu film semacam film yang betul-betul terjadi. Begitu kepingnya akhirnya dia minum, yang terjadi tambah hausnya luar biasa. Dan kalau dia terus minum, dia akan mengalami gagal ginjal. Itu penjelasan dari film itu. Jadi saudara, jangan minum karena akan jadi lebih haus. Dan William Barclay membandingkan keinginan kita akan uang itu seperti air laut. Tiap dapat makin bertambah, makin berhaus, makin haus, makin haus, dan sebagainya. Karena saudara, kalau saudara ingin kaya dengan pemikiran bahwa kalau kaya bisa enak, dalam arti tentram, damai, jangan mimpi saudara. Makin kaya makin banyak problemnya, dan makin kaya makin kepingin lebih kaya lagi. Damai dan tentram dan sebagainya itu tidak bakal bisa dapat. Makin saudara kaya, makin saudara tidak puas. Pengkhotbah 4 ayat 7 dan 8. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa ia berlelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Orang dikatakan dia tidak punya anak, tidak punya saudara dan sebagainya. Cari duit untuk dirinya sudah berlebihan. Cari terus untuk siapa? Ini kesia-siaan. Tapi itulah tamak saudara. Tidak bisa ngerem diri sendiri, sudah cukup. Tidak bisa. Tidak mau berhenti, kepingin lebih, kepingin lebih, kepingin lebih. Dan ayat selanjutnya sudah kita baca tadi, yang cinta uang tidak akan puas dengan uang, yang cinta kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Penghasilannya berapapun dinaikkan, tidak akan puas. Sikap yang berlawanan dengan cinta uang adalah sifat puas, bukan merasa cukup. Dalam terjemahan Indonesia banyak cukup itu mestinya puas, mudah puas dengan apa yang Tuhan berikan. Maka sekalipun saudara tidak punya banyak, saudara ada damai dan sukacita. Tapi sebaliknya kalau ada rasa tamak, tidak peduli berapapun yang saudara punya, tidak akan ada damai ataupun sukacita. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, ayat yang ke-19. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa yang diinginkan orang kaya itu cuma bersenang-senang. Memang tidak mungkin saudara orang kepingin uang ya, tapi uang itu bisa digunakan untuk hal apa, itu yang menyebabkan kan. Bisa untuk cewek, bisa untuk piknik, bisa untuk shopping, bisa untuk beli mobil mewah, bisa untuk beli kapal terbang. Enak saudara ya. Jadi itu tujuannya, maka kan dia tahu ini butuh uang, maka dia cari uang supaya bisa memuaskan segala nafsunya dalam hal-hal yang lain, makan, minum, apa saja. Seorang bernama L. Martin berkata demikian, orang ini mempunyai kepedulian untuk memperhatikan masa depan, tetapi bukan dalam hal rohani. Ia tidak melihat cukup jauh ke depan. Dia cuma melihat hidup yang sekarang, tidak cukup jauh. Mestinya dia lihat hidup yang akan datang juga. Ia tidak memerlukan lumbung-lumbung yang lebih besar, tetapi ia memerlukan suatu hati yang lebih besar. Kata-kata ini luar biasa indah ya. Dia kira karena hasilnya banyak dia butuh lumbung yang lebih besar. Tidak, dia butuh hati yang lebih besar. Andai kata dia punya hati yang lebih besar, dia tidak buat lumbung besar, lebihnya kasih ke orang-orang. Dia punya hati yang lebih besar ya. Pengumpulan hal-hal atau barang-barang tanpa suatu pertumbuhan dari jiwa adalah bunuh diri rohani. Saudara, hati-hati dengan sikap bunuh diri rohani ini ya. Bunuh diri jasmani sudah buruk, bunuh diri rohani jauh lebih membahayakan karena tidak ketara. Itu bahayanya saudara. Bunuh diri jasmani itu ngetoroi saudara, naik gedung lantai 6 lalu terjun gitu ya, atau minum baygon atau apa saja, ngetoroi saudara. Dan orang kalau bunuh diri adalah menyayat nadi ya.
sangat jarang kalau ada yang langsung seret. Sangat jarang kalau ada. Itu mayatnya orang yang bunuh diri seperti itu banyak membuktikan. Ihsan tipis sedikit, sebelahnya lebih dalam lagi. Kayaknya dia takut-takut. Sebenarnya lebih dalam lagi. Sampai beberapa ihsan baru memotong nadi sungguh-sungguh. Dan ada yang, wih kok loro, gagal, buruk, bisa. Tapi saudara, mengerikan. Cuma ini ketoro, kentara. Tapi bunuh diri rohani. Loh, aku lakukan apa? Salah apa? Kelihatannya tidak ada salah. Wong cari duit, kerja baik-baik lagi ya. Bukan kerja tidak karu-karuan, kerja baik. Karena bunuh diri rohani adalah tidak melakukan apa-apa yang berurusan dengan pertumbuhan rohani kita. Tidak ke gereja, tidak belajar firman, tidak berdoa, tidak melayani, tidak. Tidak, ini dosa pasif selalu tidak kentara. Kelihatannya saya melakukan hal yang baik, saya tidak melakukan yang dosa. Kenapa aku bunuh diri rohani? Tapi tidak dilakukan, itu bunuh diri rohani. Sebetulnya jasmani sama ya. Cobaan tidak makan, tidak minum, tidak napas, tidak bergerak, tidur terus. Cukup tidak bergerak, makan teruslah, minum teruslah, tidak bergerak, diam saja, cepat matinya saudara. Sebetulnya bunuh diri rohani jasmani mirip, tapi yang rohani tidak ketara. Jasmani kita diam terus, kerosok gak enak kabeh. Kita tidak makan kerosok lapar. Kita tidak napas, kesana pekan tidak bisa. Kita tidak minum kehausan setengah mati. Kerasa bunuh diri rohani. Tidak pergi gereja. Sekali mungkin merasa tidak enak, 2 kali tidak enak sedikit, 3 kali kok biasa-biasa saja. Tidak belajar firman, tidak berdoa juga sama. Ya. Earl Martin mengatakan juga demikian. Kekhawatiran dunia maupun tipu daya kekayaan bisa mencekik kehidupan rohani. Peringatan pertama adalah terhadap kebodohan dalam penggunaan uang, dan kedua adalah terhadap kebodohan tentang kekhawatiran. Kekhawatiran yang menyiksa adalah bentuk keduniawian dari orang miskin. Pemuasan diri sendiri yang mewah adalah bentuk keduniawian orang kaya. Yang satu sama merusaknya terhadap kerohanian seperti yang lain. Khawatir dan hidup mewah. Yang satu khawatir gak cukup, mati aku. Yang satu wah kelimpahan, mewah, foya, dan karu-karuan. Dan dua-dua sama-sama berbahaya. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah-tengah sama duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau saudara adalah seorang seperti orang kaya dalam perumpamaan Yesus ini, maka baca dan renungkan ayat di bawah ini. Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Bagian awal itu jelas bukan hurufiah ya. Bukan betul-betul disuruh bersukaria, puaskan, turuti keinginan hati. Tentu tidak. Itu irony, suatu ejekan semacam. Karena bagian akhirnya tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudara, kita semua punya hal-hal yang kita ingin untuk laksanakan. Kasarnya pemuasan nafsu. Bisa seks, bisa nafsu akan hal-hal yang mewah. Orang punya kok saya tidak punya, HP ku kok kalah canggih, mobilku kok kalah bagus, rumahku kok kalah indah, dan sebagainya. Kepingin dan kita kepingin semua turutin dan sebagainya. Tapi ingat saudara, itu akan diadili di dalam pengadilan akhir zaman. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat, ayat yang ke-20. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?
Saudara, pertama sesuatu yang menyolok dan penting diperhatikan. Orang ini disebut bodoh oleh Allah. Orang ini sukses dalam bisnis atau pekerjaannya atau pertaniannya sehingga menjadi kaya. Kalau pada zaman sekarang dia mungkin adalah seorang semacam konglomerat atau businessman yang sukses. Dan orang-orang seperti ini kalau pada zaman sekarang, dunia akan puji dia sebagai orang yang pandai, yang hebat, yang luar biasa. Tanya 1000 orang di luaran, orang-orang yang konglomerat, Lim Sulyong, Mukhtar Yadi dan pakainya bagaimana? Semua saya kira akan puji orang hebat, orang pintar, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saudara, pandangan Allah itu yang lebih penting, bukan? Apa peduli yang seluruh dunia anggap saudara pintar, kalau Allah anggap saudara bodoh? Orang ini, saya yakin sekitarnya teman-temannya puji sanjung, dia ada karu-karuan, silat dia habis-habisan. Tuhan bilang, hai orang bodoh. Bagaimana dunia memandang saudara? Dan bagaimana Allah memandang saudara? Dan yang mana lebih penting bagi saudara? Pandangan dunia atau pandangan Allah tentang diri saudara? Poin B. Mengapa dia disebut sebagai orang bodoh? Beberapa poin saudara. Pertama, karena dia mengira atau menganggap bahwa hatinya bisa disenangkan oleh uang, makanan, minuman, dan sebagainya. Kalau saudara beranggapan bahwa saudara bisa berbahagia kalau punya hal-hal duniawi, saudara sama bodohnya. Memang hal-hal duniawi tertentu kita butuh punya. Tapi kepingin ini, terpuaskan semua dikasih. Bisa sukacita dan damai? Nonsense. Kedua, orang ini mengapa disebut bodoh? Orang ini hidup hanya untuk sekarang. Dia tidak peduli tentang kekekalan atau hidup yang akan datang. Yang sekarang ini paling-paling 100 tahun, saudara. Dan sudah kita jalani sebagian. Itu berapa tahun lagi sih? Yang nanti setelah kematian bertriliun-triliun zaman. Saya tidak bilang tahun, zaman. Kalau orang peduli yang sekarang, tidak peduli yang nanti, itu bodoh sekali. Seharusnya kita peduli yang nanti. Yang sekarang ini pedulikan sedikit-sedikit saja. Yang terutama peduli yang nanti itu loh, yang triliunan zaman. Ini cuma begitu singkat. Untuk apa? Tidak dipedulikan sama sekali, tidak bisa. Karena kita hidup sekarang ini. Tentu harus ada pedulian di sini. Tapi yang terutama peduli yang nanti. Yang ketiga, orang ini hanya hidup untuk hal-hal jasmani atau duniawi. Dia sedikit pun tidak memikirkan hal rohani. Dia mementingkan pekerjaan atau kekayaan lebih dari Tuhan. Padahal saudara, firman Tuhan sebaliknya ya, Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya kalau dia kontekskan makanan, minuman, pakaiannya. Kita cari hal seperti itu. Tapi Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini hal rohani. Maka Tuhan janji, hal jasmani setidaknya kamu cukup. Tapi orang seringkali kepingin terbalik, saudara. Hal duniawi dulu aku mau cukup Tuhan. Kalau sudah cukup, dan cukupnya itu tidak pernah cukup, ini repotnya. Baru aku cari hal rohani. Makanya hal rohaninya nyampe-nyampe. Karena ini tidak pernah cukup. Lalu ayat kedua 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, kita disuruh bahkan dalam makan dan minum kita melakukan untuk kemuliaan Allah. Sesuatu yang luar biasa. Saya tadi cerita sama Roy, saya sekarang golongan vitamin, mineral, makanan sehat dan sebagainya itu sampai saya tidak bisa ngitung ada berapa saja, saudara. Bangun tidur minum whey protein sama kopi, tapi whey-nya saya kasih sedikit. Kopi tidak boleh campur dengan vitamin dan sebagainya, dia menghalangi penyerapan vitamin tertentu, jadi harus dipisahkan 15 menit. Saya tunggu 15 menit,
ambil whey protein lagi, minum, lalu minum vitamin dan mineral punyanya MW. Ini sudah sebetulnya sangat banyak sudahnya. Belum cukup saudara. Saya minum olive oil, minyak zaitun, ya, sangat penting untuk kesehatan. Saya minum omega 3. Saya minum lagi kapsul bawang putih. Khasiatnya luar biasa banyaknya. Lalu saya beli 2 makanan, satu namanya chia seed, satu namanya flax seed. Dianggap sebagai benih seed yang terbaik di dunia. Ranking 1 dan ranking 2 bersaingan 2 itu. Beli dua-dua. Minum itu juga. Masih minum lagi teh hijau. Masih makan lagi kelapa atau coconut oil. Atau saya makan kelapanya. Coconut oilnya saya minum coconut oilnya. Masih minum lagi jahe. Dan saudara, saya nggak asal ngawur, setiap cari belajar Google habis-habisan tentang hal-hal itu sampai saya tahu ini memang bagus dan saya pakai. Dan saudara, mengapa saya pilih itu? Pertama, hal-hal itu melindungi serangan jantung dan stroke. Sekalipun pakai itu pun bisa kena. Ya, saya gemuk dan saya stresnya tinggi, maka tetap memungkinkan, tetapi mengurangi risikonya. Tetap terkena ya sudah. Tapi bukan hanya jantung dan stroke yang saya hindarkan. Apa yang saya pilih semua itu berguna untuk mata, dan mata ini sangat penting bagi saya pada waktu saya belajar. Berguna untuk otak saya, dan ini sangat penting bagi saya karena kalau saya tidak tahan lama dalam belajar, maka saya tidak bisa menyelesaikan khotbah. Dan saudara, jangan pikir semua itu murah ya. Ini mahal. Kemarin beli lagi almond. Masih mau lagi beli lagi saya. Bijinya bunga matahari. Ini menghabiskan duit. Tapi saya rela keluar. Makanan, minuman, saya makan hal-hal. Dan jangan pikir enak ya. Almond itu gak enak loh. Siapa bilang almond enak? Almond sama kacang tanah biasa, cing surungan itu saya milih kacang tanah, jauh lebih enak daripada almond. Oh, enaknya almond. Saya makan bukan karena enak. Tapi saya makan karena saya tahu penting untuk otak. Dan otak saya gunakan untuk belajar. Dan dengan belajar itu saya bisa membuat khotbah dan sebagainya. Dikhotbahkan, ditulis, ini untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara, makan maupun minum, hal yang sederhana yang kita lakukan tiap-tiap hari harus digunakan untuk kemuliaan Allah. Kalau makan dan minum seperti itu, apalagi hal-hal yang lain saudara, yang lebih penting lagi, berbakti, belajar firman, melayani dan sebagainya, semua untuk kemuliaan Allah. Orang ini tidak peduli kemuliaan Allah, kemuliaan dirinya sendiri mungkin, tapi kemuliaan Allah tidak gubris. Makan minum demi nikmatnya makan dan minum itu. Saudara, sudah terbiasa ya. Saya dulu tergolong orang yang memuaskan nafsu makan. Pada waktu saya umur 40-an, dengan olahraga berat di fitness tiap hari, pagi saya tidak makan sama sekali. Siang makan normal 1 piring. Malam saya bisa makan 4-5 piring nasi. Tergantung, pokoknya ikannya cocok. Wah, gak mari-mari 4-5 piring saudara. Makanya dengan olahraga berat, trigliserid saya mendekati 400. Tapi saudara, itu umur 40-an dan sekarang makin tua, saya makin sadar kekuatan itu melorot saudara, baik otot maupun otak. Otot dan otak sama saudara, turun. Kalau saya tidak jaga membuang makanan-makanan yang tidak karu-karuan ini, kesehatan saya hancur-hancuran. Dan bukan hanya membuang makanan yang negatif, tapi menambahkan makanan yang positif. Dan itu harus belajar, lalu lakukan itu, buang.
Kalau sudah terbiasa buang makanan yang negatif-negatif ini sudah, lama-lama tidak terlalu berat tuh. Menjadi terbiasa, asal saya jangan kelihatan makanan itu. Tahu-tahu nonton acara orang masak-masak, kuisin di sini, makan di sini, wah ini menita pada ini saja lah. Ini mencoba, ini nggak perlu sudah. Selama saya lihat barangnya, nggak kepingin. Saya itu, wah gila sekali sama es krim. Nah saya di rumah, nggak kepingin. Tapi tahu-tahu jalan di mall, lewat restoran es krim, wah beli sitok, cukup puas sitok, kaisa, mari sitok 2, 3 nih makan. Saya kepingin lagi, tapi direm. Itu ngerem makan 3, dannya enggak direm. Jadi mending saya menghindar, enggak melihat yang seperti itu supaya enggak menggodai dirinya sendiri. Ini menjadi pencobaan. Ya pokoknya saya enggak lihat barangnya, wah enggak apa-apa. Bayangkan kepiting gitu ya, kok saya doyan kepiting, seneng. Lalu enggak kata barangnya, enggak kepingin. Melihat film di TV, orang nangkap kepiting di daerah kutub sana, ngebor es, nangkap kepiting besar, dimakan, kakinya itu lah, wadahnya segini, dipotel tuh dagingnya waduh, kepingin bisa-bisa ngilang, enggak karu-karuan. Wes sini kak, ngelihat gini-gini gendeng memangnya enggak ada. Tapi lama-lama menjadi kebiasaan tuh ya. Akhirnya kayak makan nasi, saya jarang sekali sudah makan nasi, sangat jarang, seminggu belum tentu sekali. Mie juga demikian, roti putih. Jadi berusaha untuk makanan sehat supaya tubuhnya sehat dan otaknya sehat, matanya sehat, dan dengan semua itu saya kepingin menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saya berharap saudara juga demikian. Saya lanjutkan ya. Seorang bernama J.C. Baxter dalam saat teduhnya menceritakan tentang orang yang mengusir Yesus karena dia adalah pemilik dari 2000 babi yang hilang, mati, masuk danau dan tenggelam semua. Setelah setan-setan yang diusir oleh Yesus keluar dari orang yang masuk dalam babi, 2000 babi mati. Dia lalu berkata demikian, ini saya bacakan dalam bahasa Indonesia saja. Rabi atau guru, enyahlah. Kuasamu membawa kerugian atau kehilangan kepada kami dan milik kami. Jalan kami tidaklah seperti jalanmu. Engkau mengasihi manusia, kami mengasihi babi. Oh, pergilah dari sini yang Maha Kuasa, dan bawalah orang tolol milikmu ini. Jiwanya, apa peduli kami tentang jiwanya? Apa untungnya bagi kami bahwa engkau telah membuatnya utuh? Karena kami telah kehilangan babi kami. Dan Kristus pergi dengan sedih. Ia telah membuat tanda untuk mereka tentang kasih dan pengharapan dan kelembutan ilahi. Mereka menginginkan babi. Kristus berdiri di luar pintu dan mengetuk dengan lembut. Tapi jika emas kita atau babi kita menutup jalan masuk, ia tidak memaksa penolakan manusia, ia akan pergi dan meninggalkan kita pada kepicikan atau kejahatan hati kita. Saya lihat ya, orang-orang ini kerugiannya besar, 2000 babi. Nek babi satu 5 juta tidak mungkin, tapi anggap saja 5 juta, 10 miliar sudah. Bayangkan rugi 10 miliar atau lebih, atau mungkin 50 miliar, saya tidak tahu. Saudara, ini rugi besar sekali. Tapi seandainya dia menerima Kristus, keselamatan itu tidak bisa dinilai belas miliar, tidak ada artinya. Sayangnya dia lebih peduli miliar, emas, babi daripada Kristus dan keselamatan. Jangan jadi orang bodoh seperti itu, saudara. Poin keempat, mengapa orang ini bodoh? Karena orang ini tidak pernah bersyukur atau memuji Tuhan. Dapat itu, saudara, semua Tuhan yang kasih. Kalau bukan Tuhan yang kasih, kita mau berusaha apapun gagal semua. Bisa setan yang kasih, tapi itu jalan pakai izin Tuhan mesti. Yang kelima,
Orang ini adalah orang yang egois. Kalau saudara baca perumpamaan itu ya, perhatikan bahwa dalam kata-kata orang itu ada 8 kali kata aku dan 5 kali kata ku. Perhatikan juga kata-kata bagi dirinya sendiri dalam ayat 21. Jadi saudara, hanya aku, dan aku. Egoisnya luar biasa. William Hendriksen berkata, ia seharusnya sudah menyadari bahwa di sana ada orang-orang lain yang membutuhkan sedikit dari gandumnya. Ia kehilangan atau tidak mendapat sukacita dari pemberian yang murah hati. Semua yang bisa ia pikirkan adalah merobohkan lumbung yang lama untuk membangun lumbung yang lebih besar, dalam mana ia bisa menyimpan bagi dirinya sendiri gandumnya dan sebagainya. Dia kehilangan atau tidak mendapat sukacita dari pemberian yang murah hati. Seandainya diberi, dia akan dapatkan sukacita, tapi itu tidak dia pedulikan sedikit pun. Apakah memang saudara memberi itu mendapatkan sukacita? Tergantung rohani saudara bagaimana saudara. Tergantung kecintaan saudara pada Tuhan atau kepada uang. Di dalam Kisah Rasul 20-25 ada satu ayat yang menarik. Dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh pada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. So, terjemahan dari bagian akhirnya salah ya. Terjemahan Inggris, it is more blessed to give than to receive. Ada lebih diberkati, bukan berbahagia. Ada lebih diberkati untuk memberi daripada untuk menerima. Saudara, tidak gampang mengaminkan kata-kata ini ya. Apakah memang benar saudara aminkan dengan tulus lebih diberkati untuk memberi daripada untuk menerima? Banyak orang Kristen pun mengatakan terbalik, lebih diberkati untuk menerima daripada memberi. Terima yang lebih enak sih. Saya tanya sekarang saudara ya, ada orang kecopetan, dompetnya dicopet hilang ya. Kalau saudara harus milih, enak jadi pencopetnya atau orang yang kecopetan, milih mana? Yang nyopet tidak punya duit, tidak punya moral dan sebagainya, tidak punya Tuhan mungkin juga. Mungkin dia punya problem besar sekali sehingga dia nyopet. Yang kecopetan tidak punya hal-hal seperti itu. Seperti dalam kasus Papa Ezra, saya gerakkan orang-orang di Facebook nyumbang. Kita juga nyumbang gereja secara keseluruhan. Dan entah lagi siapa lagi yang nyumbang banyak. Saya tanya saudara, enak jadi papanya Ezra disumbang orang banyak, katakanlah misalnya saya tidak tahu jumlahnya ya, misalnya dapat 50 juta gitu ya. Wah enak dapat 50 juta. Atau enak jadi yang nyumbang. Ya yang nyumbangan mungkin ada 1 juta, ada 2 juta, ada 3 juta, ada setengah juta, saya tidak tahu berapa saja ya. Enak jadi yang nyumbang atau yang disumbang? Pikir yang baik saudara menjawab kata-kata itu. Oh enak ya dapat 50 juta. Oke, dapat 50 juta. Dapat penyakitnya juga loh ya. Mata kanannya buta, mata kirinya katarak 98%, dioperasi, lalu infeksinya itu bernanah, nananya disedot keluar, disuntikkan antibiotik, lalu masih kabur, lalu dibawa ke Jakarta, kasih obat lagi. Jam 6 pagi sampai jam 12 malam, setiap jam ditetesi. Yang jaga yang remek, dia juga remek saudara. Dan netes setiap jam itu 2 obat, satu dengan yang lainnya harus berjarak minimum 10 menit. Setiap jam netesi 2 obat, dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Nanti di Senin kembali lagi. Nek saya mending tidak dapat 50 juta saudara, gendeng apa? Dapat 500 juta saya tidak mau kok. 5 miliar tidak mau. Mending saya nyumbang kan? Saya tidak dapat penyakit matanya, mending saya nyumbang. Kita mesti mikir saudara, kata-kata Yesus rasanya tidak masuk akal, tapi saudara kalau mau betul-betul
Analisa, kata-kata ini benar. Lebih diberkati untuk memberi daripada untuk menerima. Yang memberi jelas punya lebih banyak uang, lebih enak daripada yang tidak punya uang. Sekarang poin saya, saudara. Ingat bahwa sekalipun orang yang disebut bodoh dalam bacaan ini adalah orang kaya, tapi bukan hanya orang kaya yang bisa jadi bodoh. Saudara yang adalah orang miskin juga bisa bodoh. Dan sebaliknya, orang yang kaya bisa juga jadi bijaksana atau pandai. Semua tergantung sikapnya terhadap uang, terhadap Tuhan, terhadap kerohanian, hidup yang sekarang, hidup yang akan datang, dan sebagainya. Itu yang menentukan bodoh atau pintarnya, bukan kaya miskinnya. Henry Ward Beecher berkata, kekayaan bukanlah tujuan hidup, tetapi alat dari hidup. Moga-moga semua orang bisa punya pikiran seperti ini ya. Tapi kebanyakan orang, kekayaan memang tujuan hidup, bukan alat. Mereka yang dikuasai oleh kekayaan, bukan mereka yang menguasai dan menggunakan kekayaan. Kalau saudara bisa punya filsafat hidup seperti ini, tak jadi soal apakah saudara kaya atau miskin, saudara adalah orang yang bijak. Film Barclay menceritakan tentang John Wesley. Ini Armenian, saudara ya. Kalau bicara teologi ada anak karu-karuan barangkali, biarpun bukan sesat. Tapi kalau kehidupan, John Wesley dikenal kesalehannya yang luar biasa. Tinggal di Oxford dengan gaji 30 pound sterling per tahun. Dia hidup hanya dengan 28 pound sterling. Sisa 2 dia sumbangkan kepada orang lain. Lalu gajinya naik dari 30 naik ke 60. Biasanya kalau itu terjadi dalam hidup saudara misalnya ya, 30 habisnya 28. Naik 60, habisnya berapa? Nanti yang dihabiskan untuk hidup. Biasanya naik atau 56 atau 58 gitu kira-kira ya. Enggak, untuk orang ini. Gajinya naik 60, dia tetap hidup dengan 28 pound sterling, 32 disumbangkan. Gajinya naik menjadi 90, lalu menjadi 120, dia tetap hidup dengan 28 pound sterling dan sisanya dia sumbangkan. Kalau saudara bisa hidup seperti John Wesley, tidak dari soal saudara kaya atau miskin, saudara adalah orang bijak. Tapi saudara, apakah saudara memang hidup seperti dia? Atau seperti orang kaya bodoh dalam pelajaran kita? Orang lain yang hebat luar biasa di dalam soal uang adalah John Calvin. Saudara, di sini saya tulis komentar Philip Schaff, sebetulnya salah, bukan David Schaff. Saya waktu itu saya tahu buku sejarah Philip Schaff itu 8 volume. Tapi baru sangat belakangan saya tahu bahwa dia cuma menulis volume 1 sampai 4. Lalu dia mati, dan volume 5 sampai 8 dilanjutkan oleh anaknya David Schaff. Tapi repotnya di judul awal Philip Schaff, sehingga saya pikir tadinya ini seluruhnya Philip Schaff, dan ini volume yang ke-8, berarti ini ditulis oleh David Schaff. Saudara, komentar dari David Schaff tentang Calvin: kekayaan dan kehormatan tidak mempunyai daya tarik baginya. Ia membubung tinggi di atas uang yang kotor dan ambisi duniawinya. Satu-satunya ambisinya adalah ambisi yang suci dan murni untuk melayani Allah dengan sebaik-baiknya. Moga-moga semua orang seperti Calvin ya. Tidak peduli uang, tidak peduli hal duniawi. Hanya satu keinginan, ambisi. Ambisi itu biasanya konotasinya negatif ya. Tapi di sini ambisi dengan konotasi yang positif. Ambisi yang suci dan murni untuk melayani Allah dengan sebaik-baiknya, memuliakan Allah semaksimal mungkin. Kalau itu ada, saudara orang bijaksana. Komentar kedua dari orang yang sama tentang Calvin. Ketika Paus Pius keempat, ini Paus pada zaman Calvin mati ya, mendengar tentang kematiannya, si Paus ini ya, memberikan penghormatan ini. Kekuatan dari orang sesat ini, tentu saja dianggap Calvin sesat, ini reformasi saudara. Calvin anggap dia yang sesat. Kekuatan dari orang sesat ini adalah hal ini, bahwa uang tidak pernah mempunyai daya tarik yang paling kecil sekalipun untuknya. Diakui oleh musuhnya saudara ya. Jika saya
mempunyai plan-plan seperti itu. Daerah kekuasaanku akan meluas dari laut ke laut. Jika bahwa daerah kekuasaannya tidak meluas, berarti jikanya ini tidak terjadi. Berarti para kardinal, uskup, pastor dan sebagainya itu yang jelas dalam sikap tentang uang. Biarpun mereka tidak kawin atau apapun, jangan pikir orang tidak doyan uang, saudara. Bisa sekali tetap doyan. Yang jelas mereka tidak seperti Calvin. Dia kagum Calvin, dia anggap sesat, tapi dia mengagumi dan dia mengeluarkan penghormatan ini. Sesuatu yang luar biasa. John Wesley dan Calvin, dua orang dengan teologi yang bertentangan, Arminianisme, Calvinisme. Tapi saudara, dalam urusan tentang uang, dua orang ini punya persamaan yang luar biasa dan sama-sama indah. Maukah teladani? Poin D. Ini adalah kematian yang tiba-tiba dan bisa terjadi kepada siapapun juga. Baru si Muhyiddin itu mati ya, umur 33. Katanya pertama-tama jantung, belakangan dikatakan sleep apnea. Sleep apnea itu orang yang ngorok pada waktu tidur. Bukan seadanya ngorok ya, kalau cuma ngorok tidak masalah. Ngoroknya pada saat ngorok napasnya mandek, bangun dia, itu lagi ngorok lagi, mandek lagi, sepanjang malam bangun seperti itu ya, sebut sleep apnea. Dan saya pernah kenal satu orang yang punya penyakit itu, dan makanya dia sepanjang hari ngantuk terus karena tidurnya tidak pernah nyek, tidak tidur, boleh katakan bangun terus. Ini orang kaya bawa ke Jerman, datangkan peralatan, nggak tahu dikasih apa, pokoknya kasih oksigen tekanan tinggi. Jadi dia tetap napas pada waktu ngorok sekalipun, nggak masalah. Tapi kalau itu dari ditangani, penyakit itu luar biasa membahayakan, bahkan dikatakan lebih berbahaya daripada merokok. Nah saudara, kematian tiba-tiba bisa terjadi, bahkan orang muda, orang tua, bayi, siapapun bisa. Dan perhatikan ya, bagaimana orang ini begitu kontras antara perkiraannya dengan realitanya. Dia berkata bertahun-tahun lamanya. Ya, dia bisa punya barang untuk bertahun-tahun lamanya. Bahasa Inggrisnya many years, banyak tahun. Dalam ayat 19 itu pemikiran dia, perkiraannya, harapannya. Tapi faktanya Tuhan berkata, malam ini jiwamu tak cabut. Banyak orang mengira hidupnya masih panjang, padahal kematian sudah begitu dekat. Coba kita baca ayat 19 dan 20. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertib untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia kira bertahun-tahun. Faktanya ini. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwa akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Saudara, seringkali kita mengira bakal begini, bakal begitu, faktanya lain sama sekali. Mari bandingkan dengan teks-teks ini, saudara. Amsal 27 ayat 1, janganlah memuji diri karena esok hari, karena kau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Besok saja kita masih hidup atau tidak, kita tidak tahu. Yakobus 4:13-16, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Kok tahu kalau bisa berdagang? Kok tahu kalau mendapat untung? Ini pede banget ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Besok tidak tahu, kok tinggal setahun dia tahu. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan di dalam cong kamu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jangan terlalu pede, saudara. Percaya Tuhan, bukan percaya diri kita sendiri. Pede itu psikologi dunia, bukan psikologi Kristen. Mazmur 39 ayat 57, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Doa ini luar biasa indah ya. Orang harus sadar betapa fananya dia.
sehingga tidak pikir terlalu banyak untuk urusan dunia, karena sebentar lagi pindah tempat, atau surga atau neraka. Sungguh hanya beberapa telempap itu dalam terjemahan Inggris handbreadth, lebar tangan ya. Beberapa telempap saja kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti suatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Selah. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Itu apa nimbun kekayaan? Timbun di surga, jangan di sini. Lansky berkata demikian. Pelukis Perancis Eugene Bernal mengeluarkan atau menunjukkan bagian dalam dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Ia menggambarkan orang kaya itu pada waktu ia sampai pada keputusannya. Ia telah dengan sangat teliti menghitung lagi emas dan peraknya, menyimpan kantong-kantong satu persatu. Sejumlah tertentu yang harus digunakan untuk tujuan-tujuan lain ditempatkan pada rak di atas kepalanya. Uang yang harus digunakan untuk bangunan-bangunan yang baru ditumpuk di meja di depannya. Justru diatur semua sudah ya, untuk rencananya. Sekarang ia bersandar kerut-kerut dari pikiran di dahinya, suatu pandangan yang jauh di dalam matanya. Ia sedang berpikir tentang perubahan besar yang akan dibuat oleh penggantian itu, yang berarti uang dan pekerjaan dan keadaan yang akan dibuatnya. Semua lumbung-lumbung yang baru, bagus, besar dan hebat, besar atau hebat, penuh melimpah dengan semua gandumku dan hal-hal baikku, barang-barangku. Betul-betul satu keadaan yang hebat atau bagus. Tapi baliklah halaman itu. Di sana ada orang yang sama, dingin dalam kematian, tangannya disilangkan atau dilipat pada dadanya. Mungkin tradisi mereka kalau naruh orang mati itu begini barangkali ya. Jadi saudara, baru saja masih penuh dengan rencana, wah hebat-hebat, muluk-muluk, dan pasti berhasil, bakal begini, bakal lebih kaya dan sebagainya. Di balik halamannya, orang yang sama, dingin dalam kematian, tangannya disilangkan, dilipat pada dadanya. Sesuatu yang harus kita pikirkan. Sesenang apa, sesukses apa, sehebat apa kehidupan kita. Mungkin sekali kematian itu sudah sangat dekat. Dan kalau tidak dekat, lambat atau cepat dia datang. Firman akan memberikan suatu percakapan sebagai berikut. Ini A dan B ya. A berkata, aku akan belajar berdagang. B-nya jawab, lalu? Aku akan memulai bisnis. B-nya jawab sama lagi, lalu? Aku akan jadi kaya. B-nya tetap, lalu? Aku kira aku akan jadi tua dan pensiun dan hidup dari uangku. Lalu? Well, aku kira suatu hari aku akan mati. Lalu? Orang kalau ngomong sama saudara, dia punya rencana. Tiru kata-kata ini saudara, jangan cuma dengar. Wah bagus ya kamu gitu. Lalu gimana? Cintamu bahkan begini sukses. Lalu? Duitnya lagi betul. Lalu? Terus lalu? Lama-lama kan mesti ngomong jadi tua. Jadi tua, sakit, lalu mati lalu. Nah mati dia mikirkan, lalu setelah mati ini gimana? Sesuatu yang menarik, tapi ini bisa digunakan saudara ya. Kalau saudara begitu mementingkan kekayaan untuk pekerja atau bisnis, maka renungkan percakapan di atas ini. Cobalah menjawab pertanyaan yang terakhir. Sekarang poin ini, pada saat kita mati, harta atau uang kita sama sekali tidak ada gunanya. Mari kita lihat beberapa ayat ini. 1 Timotius 6, 17-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaan yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya itu di sana. Amsal 11:4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Mazmur 49 17-21. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya,
apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ayat yang terakhir itu tidak enak sekali bunyinya di kuping ya. Kalau manusia dengan segala kegemilangannya, emas, perak, berlian, apa saja, rumah, Jaguar, Lamborghini, pesawat jet pribadi, wah gemilang, tapi tidak punya pengertian dari sudut pandang Tuhan dalam hal rohani, dalam hal firman dan sebagainya, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Betul-betul keras sekali. Bagaimana orang yang punya teologi kemakmuran menafsirkan ayat ini? Kayak kok kepingin tahu ya? Coba buat lapak begitu ya, kutip ayat ini dan tanya, yang teologi kemakmuran nafsirkan ayat ini gimana ya? Sekarang poin di saudara, ayat 21, D besar. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dia sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, ayat ini merupakan kesimpulan dari perumpamaan dan menunjukkan nasib dari orang ini yang kaya secara duniawi tetapi miskin secara rohani. Saudara, ada yang kaya dunia, kaya juga rohani, misalnya Abraham. Tapi orang ini tidak, kaya sekali duniawi, miskin, tidak punya apa-apa, belas sama sekali secara rohani. Mari kita lihat ayat ini, Wahyu 3:17. Ini jemaat di Laodikia yang terburuk dari 7 jemaat dalam Wahyu 2 dan 3. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini semua dalam arti jasmani atau sekuler. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Ini semua dalam arti rohani. Dia tahu jasmaninya hebat sekali. Dia tidak tahu rohaninya luar biasa buruknya. Ini yang celaka. Supaya saudara tidak menjadi seperti orang ini, turutilah kata-kata Yesus di dalam Matius 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ini tidak berarti kita tidak boleh punya harta duniawi sama sekali, itu tidak mungkin ya. Karena nanti akan bertentangan dengan misalnya Amsal 6, pergilah pada semut, tirulah, bekerja pada musim panas dan jadi kita berjaga-jaga untuk masa depan, kumpulkan uang kalau ada apa-apa. Tidak ada yang salah dengan itu, selama uang bukan menjadi tujuan akhir. Kalau saudara hanya bisa punya harta di sorga, saudara hanya bisa punya harta di sorga atau kekayaan dunia rohani kalau saudara percaya dan ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau percayanya tidak ada, saya tidak peduli serajin apa saudara pergi ke gereja, belajar firman, melayani, memberi persembahan dan sebagainya, saudara tidak punya kekayaan di sorga sama sekali. Yakobus 2 ayat yang kelima. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya pada barang siapa yang mengasihi dia? Sebagai ayat yang terakhir saya bacakan Wahyu 3:17 lagi, tapi sekarang beserta ayat 18-nya. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Ini semua dalam arti kiasan tentu ya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk menuas matamu supaya engkau dapat melihat. Mereka dikatakan miskin, melarat, buta dan telanjang. Sudah beri emas supaya dari miskin menjadi kaya, tapi rohani. Suruh pakai pakaian putih supaya telanjang jadi pakai pakaian. Suruh pakai minyak supaya dari buta menjadi melihat. Semua dalam arti rohani.
tidak bisa tidak datang kepada Yesus nomor satu di atas segala-galanya. Saudara, sebagai kesimpulan untuk menutup dari dua khotbah yang ini maupun sesi yang pertama, kita melihat bahwa ini menolak untuk mengurus urusan warisan ayat 14. Dan dia lalu mengajarkan ayat 15 sampai dengan ayat 21. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak peduli orang itu kehilangan warisan asal dia tidak kehilangan nyawanya atau masuk neraka. Sudah, kalau sudah urusan warisan sudah ya, wah, kehilangan warisan ini bisa jadi heboh ya. Tapi kalau harus milik, memang kalau bisa tentu saja warisannya penting juga bisa digunakan lebih baik. Tapi kalau harus milih antara kehilangan warisan dan masuk neraka, terima warisan masuk neraka, hilang warisan masuk surga, pilih yang mana? Lihat ini, Matius 16:26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, orang memperoleh seluruh dunia itu tidak ada ya. Paling kaya saat dunia, tidak tahu siapa pemiliknya, Microsoft atau siapa itu, siapa namanya, saya Bill Gates atau siapa. Saya tidak peduli kekayaan dia 100 miliar dolar atau 1 triliun dolar, seandainya itu belum apa-apa dibanding seluruh dunia. Saya tidak tahu dia Kristen atau tidak. Tapi seandainya dia bukan orang Kristen, dia orang terkaya di dunia, rasanya bisa beli apa saja. Tapi pada saat dia mati, dia kehilangan nyawanya, artinya masuk neraka. Apa yang bisa diberikannya sebagai ganti nyawanya? Laki-laki seperti Lazarus dan orang kaya, saudara, kalau harus milih hanya antara dua itu, kaya masuk neraka, miskin masuk surga, milih mana? Kita tidak harus miskin, tapi kita harus punya pandangan yang benar tentang uang. Harus punya pandangan benar tentang Allah, hal-hal rohani, kehidupan sekarang, kehidupan yang akan datang, dan sebagainya. Kalau kita hanya memikirkan uang dan hal-hal yang sementara ini, kita akan kehilangan nyawa kita. Maukah saya percaya Kristus dan berusaha mati-matian punya sikap yang benar terhadap uang? Tuhan memberkati saudara. Amin.